Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah seekor harimau hitam orange yang datang meminta tolong kepada pemuda miskin pencari rotan di Sumatera berusia 23 tahun yang bernama Gunawan. Lihat keajaiban besar ini terjadi. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman dan selamat mendengarkan. Gunawan sudah terbiasa bangun sebelum matahari terbit. Udara pagi di kampung kecil dekat hutan Sumatera itu selalu dingin dan lembab. Tapi ia tidak pernah punya waktu untuk bermalas-malasan. Hari-harinya selalu dimulai dengan cara yang sama. Membuka mata, menarik napas panjang, lalu menatap langit-langit rumah reotnya yang dipenuhi bekas bocoran hujan. Rumah itu kecil. Dindingnya dari papan tipis yang sudah banyak bolong. Atap seng tua sering berderit ketika angin kencang. Tetapi bagi Gunawan, rumah itu tetap tempat paling aman di dunia. Karena di dalamnya ada ibunya, satu-satunya orang yang tersisa dalam hidupnya. "Wan, sudah bangun?" Terdengar suara lemah dari kamar sebelah. "Iya, Bu." Gunawan siap-siap dulu, jawabnya sambil tersenyum kecil, meski hatinya berat melihat kondisi ibunya. Ibunya sudah lama sakit. Tidak parah hingga harus dirawat di rumah sakit, tetapi cukup melemahkan tubuhnya sehingga tidak bisa bekerja. Setiap hari, Gunawan menjadi satu-satunya yang pergi mencari rotan untuk dijual. Uang hasil jualannya selalu pas-pasan, kadang malah kurang. Jika hujan turun semalaman, harga bisa turun karena banyak pencari rotan lain yang tidak ke hutan dan malah menjual stok lama. Kalau hasil rotannya sedikit, Gunawan harus meminjam beras dari tetangga. Ia tidak pernah mengeluh. Tetapi tekanan itu terus menempel di pikirannya. Setelah mencuci muka di sumur belakang, Gunawan mengambil ransel tua yang warnanya sudah pudar. Di dalamnya ada pisau kecil, tali, air minum, dan sedikit singkong rebus. Ia mengenakan sandal jepit yang sudah tipis solnya. Namun ia tetap berjalan dengan penuh tekad. Saat keluar rumah, beberapa tetangga menyapanya. "Pagi, Wan, mau ke hutan lagi?" tanya seorang bapak. "Iya, Pak," jawab Gunawan sopan. Ada juga yang hanya melirik lalu berbisik pada yang lain. "Kasihan, masih muda tapi hidupnya berat begitu." Gunawan mendengarnya, meski pura-pura tidak. Ia tidak marah. Ia hanya terbiasa. Komentar seperti itu sudah seperti angin, selalu ada, dan sulit dihindari. Jalan menuju hutan cukup jauh. Ia harus melewati kebun sawit, sungai kecil, dan tanjakan berbatu. Namun bagi Gunawan yang sudah bertahun-tahun melakukannya, semua itu terasa seperti rutinitas biasa. Begitu memasuki area pepohonan besar, ia menarik napas dalam-dalam. Aroma tanah basah dan daun tua yang membusuk selalu membuatnya merasa tenang. "Inilah satu-satunya tempat aku bisa merasa bebas," katanya dalam hati. Hutan bagi Gunawan bukan tempat menakutkan. Justru sebaliknya, disitulah ia merasakan kedamaian. Tidak ada suara ejekan tetangga, tidak ada rasa bersalah meninggalkan ibu, tidak ada perasaan tertinggal dari orang lain. Di hutan, ia hanya perlu fokus menemukan rotan paling bagus. Meski begitu, hidup sebagai pencari rotan tidak mudah. Rotan berkualitas tidak mudah ditemukan. Beberapa tumbuh jauh di dalam hutan, kadang dekat sungai yang deras, kadang di tempat penuh lumpur, dan kadang di wilayah yang hanya bisa diakses dengan memanjat pohon-pohon kecil yang saling berhimpitan. Gunawan memotong sebuah rotan kecil, memeriksanya, lalu menggeleng. "Masih muda, harga murah," gumamnya. Beberapa jam berlalu tanpa ia sadar. Tasnya mulai terisi, tetapi belum cukup untuk mendapatkan uang banyak. Gunawan ingin pulang membawa hasil yang lebih, karena beras di rumah tinggal sedikit. Tapi rotan bagus semakin sulit ditemukan. Siang itu, matahari menyelinap masuk di antara dedaunan dan menyinari sebagian kecil tubuh Gunawan. Ia berhenti sebentar untuk makan singkong, duduk di atas akar besar. Sambil makan, ia memejamkan mata, membiarkan angin hutan menampar lembut wajahnya. Ia memikirkan hidupnya. "Umur 23 tahun, apa aku akan terus begini selamanya?" katanya pelan. Ia tidak iri pada orang lain, tetapi ia ingin ibunya sembuh, ingin rumah yang lebih layak, ingin hidup tanpa harus memikirkan apakah besok masih bisa makan atau tidak. Namun semua itu terasa terlalu jauh. Ketika ia berdiri dan hendak melanjutkan mencari rotan, ia merasa ada sesuatu yang aneh.
Hutan terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara burung, tidak ada suara dedaunan bergesek. Udara terasa lebih berat. Gunawan menelan ludah. Ia sudah bertahun-tahun masuk hutan, dan ia paham bahwa hutan yang mendadak sunyi biasanya pertanda sesuatu. Mungkin ada babi hutan, atau ular besar, pikirnya. Ia berjalan hati-hati, menghindari ranting kering agar tidak menimbulkan suara. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat perasaannya bahwa ada sesuatu yang menunggu di depan. Beberapa menit kemudian, ia mendengar suara ranting patah. Bukan sekali, tetapi berkali-kali, seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang bergerak pelan. Gunawan berhenti. Tangannya memegang pisau kecil di pinggangnya. Meski ia tahu itu tidak ada gunanya jika ia bertemu binatang buas. Gerakan itu semakin dekat. Ia mundur setapak, lalu setapak lagi. Tiba-tiba suara geraman pelan terdengar dari balik semak tinggi. Gunawan langsung berkeringat dingin. Jantungnya berdegup keras. Ia tahu suara itu. Semua orang di kampung mengenalnya. Harimau, bisiknya ketakutan. Biasanya harimau tidak agresif jika tidak diganggu. Tetapi kalau harimau lapar atau merasa terancam, manusia bisa menjadi sasaran. Gunawan memeriksa jalur mundur. Tidak ada tempat bersembunyi. Geraman itu semakin dekat. Lalu sebuah tubuh besar dengan warna hitam orange muncul dari balik semak. Harimau itu jauh lebih besar dari harimau biasa. Bulunya lebih gelap, matanya tajam namun terlihat lelah. Tubuhnya penuh luka, beberapa bekas darah masih menetes. Gunawan terpaku. Tidak bisa lari, tidak bisa berpikir. Harimau itu melangkah pelan, lalu jatuh tersungkur di depannya. Bukan menyerang, bukan mengaum, bukan siap mencabik. Ia justru roboh, seperti meminta tolong. Gunawan tidak percaya apa yang ia lihat. Seekor harimau sebesar itu tergeletak lemah, napasnya terengah-engah, matanya sayu namun fokus menatapnya. Gunawan memundurkan tubuhnya, tetapi gerakan harimau itu justru seperti memohon. Seakan berkata, "Tolong aku." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Gunawan melihat harimau bukan sebagai pemangsa, tetapi sebagai makhluk hidup yang sedang kesakitan. Ia berdiri kaku, memandangi binatang yang menakutkan sekaligus mengundang iba itu. Dan untuk alasan yang tidak ia mengerti, hatinya seperti digerakkan untuk mendekat. Walaupun tangannya gemetar, Gunawan perlahan melangkah maju. Ia sendiri tidak tahu bahwa langkah itu akan mengubah hidupnya selamanya. Gunawan berdiri di antara rasa takut dan rasa penasaran. Tubuhnya ingin kabur, tapi hatinya seolah menahannya. Ia mengamati harimau itu lebih dekat. Binatang itu terbaring di tanah. Bulunya yang biasanya terlihat gagah kini kusut dan mengering karena darah. Nafasnya pelan, seperti menahan rasa sakit yang luar biasa. Suara napas harimau itu terdengar berat, hampir seperti seseorang yang berusaha bertahan hidup. Gunawan menelan ludah, tangannya masih memegang pisau kecil di pinggangnya, tetapi pisau itu terasa seperti mainan anak-anak jika dibandingkan dengan ukuran harimau besar di depannya. Ia tahu, satu gerakan salah dan ia bisa menjadi korban. Namun, ada sesuatu pada tatapan harimau tersebut yang membuatnya tidak berbalik. Tatapan itu bukan tatapan predator. Tatapan itu lebih mirip tatapan seseorang yang meminta bantuan. "Kenapa aku masih di sini?" gumam Gunawan pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Ia mencoba mundur, tetapi setiap kali ia bergerak, harimau itu mengangkat sedikit kepalanya dan menatapnya. Seakan berkata, "Jangan pergi." Meski tidak masuk akal, Gunawan merasa diminta untuk tetap berada di sana. Dengan langkah pelan, ia mendekat beberapa meter. Ia berhenti lagi, memastikan harimau itu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerang. Binatang itu hanya terbaring, dadanya naik turun dengan sulit. Kedua matanya bergetar menahan sakit. "Ya Allah," kata Gunawan dalam hati, "apa yang terjadi padamu?" Ia berlutut dari jarak aman, mencoba melihat lebih jelas. Dari posisi itu, ia baru sadar bahwa ada panah yang tertancap di sisi tubuh harimau itu. Panah kayu panjang dengan ujung logam runcing. Ada dua. Luka lain tampak seperti bekas sayatan parang. Gunawan terbelalak. "Pemburu," ucapnya lirih. Ia tahu bahwa beberapa pemburu ilegal sering masuk hutan itu,
mengejar harimau untuk dijual kulit atau tulangnya. Padahal harimau Sumatera sudah terancam punah. Namun, pemburu tak peduli. Mereka hanya melihat uang. Harimau itu bergerak sedikit, mengeluarkan suara lirih. Sakitnya jelas tidak tertahankan. Gunawan merasa dadanya sesak. Ada perasaan kasihan yang muncul begitu kuat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa harimau, makhluk yang selama ini ia takuti, bisa terlihat begitu rapuh. Ia memandang panah itu, lalu memandang wajah harimau yang lemah. Tiba-tiba Gunawan berkata pelan, tanpa ia sadari, "Kau pasti sangat kesakitan." Harimau itu membuka mata, menatapnya lama. Tatapan itu dalam, hampir seperti seorang manusia yang memahami setiap kata yang Gunawan ucapkan. Pada saat itu, angin bertiup pelan melewati daun-daun besar di sekitar mereka. Hutan kembali sunyi, seolah seluruh alam berhenti untuk memperhatikan apa yang akan dilakukan Gunawan. Gunawan perlahan mendekat beberapa langkah lagi. Ia tahu perbuatannya sangat berbahaya. Jika harimau itu merasa terancam, refleksnya bisa saja menyerang. Tetapi tubuhnya bergerak seakan tidak bisa dipaksa berhenti. "Tenang, aku nggak akan menyakitimu," bisik Gunawan sangat pelan. Kakinya gemetar. Jantungnya berdetak cepat. Tetapi ia terus melangkah. Ketika ia sudah cukup dekat, ia bisa melihat luka-luka lain di tubuh harimau itu. Goresan panjang di sisi perut, memar besar di bagian leher, dan darah kering di sekitar mulutnya. Harimau itu pasti telah berlari jauh untuk menghindari pemburu, hingga akhirnya tumbang di depan seorang pemuda miskin yang tidak punya kekuatan lain selain niat baiknya. "Apa kau datang ke sini karena ingin aku menolongmu?" tanya Gunawan dengan suara parau, meski ia tahu harimau itu tidak bisa menjawab. "Atau mungkin bisa?" Harimau itu bergerak sedikit, menggapai tanah dengan cakarnya seperti mencoba mendekatkan dirinya kepada Gunawan. Gerakan itu membuat panah yang menancap di tubuhnya goyang dan mengeluarkan darah lagi. Harimau itu mengerang pelan. Gunawan langsung merasakan perih di dadanya. Ia tidak tahan melihat rasa sakit itu. Baik, aku akan membantu," ujarnya akhirnya, meski tangan dan suaranya bergetar hebat. "Tapi kamu harus tenang." Ia merayap lebih dekat, hingga berada tepat di samping tubuh besar harimau itu. Panas tubuh binatang tersebut terasa kuat, campuran antara panas badan dan demam akibat luka. Gunawan memeriksa panah pertama. Tertancap dalam. Jika dicabut sembarangan, harimau itu bisa mati karena pendarahan. Tetapi jika dibiarkan, luka akan semakin parah. Gunawan memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan diri. Ia tahu apa yang ia lakukan adalah keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia membuka mata dan menatap harimau itu. "Kalau kau mau aku bantu, jangan bergerak." Harimau itu menatapnya kembali. Entah bagaimana, tatapan itu membuat Gunawan merasa dimengerti. Harimau itu seperti memberi izin. Gunawan mengambil pisau kecilnya. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk memotong sedikit bulu di sekitar panah, agar ia bisa menariknya lebih mudah. Saat pisau menyentuh darah yang mengering, harimau itu menegang sedikit, tetapi tidak menyerang. Gunawan menarik napas panjang. 3, 2, 1. Dengan sekali tarikan kuat, ia mencabut panah itu. Harimau itu mengaum tertahan. Suara itu tidak seperti auman mengancam, tetapi lebih mirip teriakan kesakitan. Tubuh harimau itu bergetar. Gunawan langsung mundur beberapa langkah karena refleks takut, tetapi harimau itu tidak menyerang. Binatang itu hanya meringkuk, menahan sakit, lalu menatap Gunawan lagi. Tatapan itu berbeda. Seperti ada rasa percaya muncul. Gunawan menelan ludah. "Maaf, aku harus cabut satunya lagi." Ia kembali mendekat, dan kali ini ia lebih berani. Meski tangannya bergetar, ia tahu ia sudah terlibat terlalu jauh untuk mundur. Pemburu pasti tidak akan kembali dalam waktu dekat, tetapi ia tahu waktu tidak banyak. Panah kedua ia cabut lebih cepat, namun darah keluar lebih banyak. Gunawan panik. Tidak, jangan mati," gumamnya sambil menekan luka itu dengan kain lusuh yang ia bawa. Harimau itu mengeluarkan suara lirih, tetapi kemudian kepalanya menyentuh tangan Gunawan pelan, seperti memberi tanda bahwa ia masih hidup. Sentuhan itu membuat Gunawan membeku.
Ia tidak pernah menyangka harimau bisa bersikap seperti itu. "Tenang, aku akan cari tempat membawamu bersembunyi," kata Gunawan sambil menatap seisi hutan. "Kita nggak bisa diam di sini. Kalau pemburu kembali, kamu bisa mati." Kata "kita" keluar dari mulutnya tanpa ia sadari. Gunawan melihat seekor harimau bukan lagi sebagai ancaman, tetapi sebagai makhluk yang membutuhkan bantuan. Ia berusaha membantu harimau itu berdiri. Binatang itu lemah, hampir roboh lagi, tetapi perlahan menggerakkan tubuhnya. Gunawan menopangnya sebisa mungkin, meski jelas ia tidak punya kekuatan sebanding. Hanya niat baik yang membuatnya bertahan. Mereka berjalan pelan, setengah menyeret, menuju arah yang Gunawan tahu memiliki sebuah gua kecil tersembunyi di balik semak rimbun. Tempat itu jarang dilalui orang, cocok untuk berlindung dari pemburu. Gunawan beberapa kali hampir jatuh karena berat tubuh harimau itu, tetapi ia tidak menyerah. "Sedikit lagi, bertahan, ya," katanya sambil terengah-engah. Harimau itu sesekali menatapnya. Mata yang tadi penuh rasa sakit kini terlihat lebih hangat, seolah mengerti perjuangan Gunawan. Setelah perjuangan panjang, akhirnya mereka sampai di depan mulut gua kecil. Gunawan membantu harimau itu masuk, lalu memeriksa sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mengikuti. Saat ia kembali ke dalam gua, harimau itu sudah berbaring, napasnya masih berat tetapi lebih stabil. Gunawan mendekat, duduk di sebelahnya, dan berkata pelan, "Aku nggak tahu kenapa kau datang ke aku, tapi mulai sekarang, aku akan bantu sebisaku." Harimau itu memejamkan mata, seperti setuju. Gunawan tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawa hidupnya ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Udara di dalam gua terasa lembab dan dingin. Cahaya matahari hanya masuk dari celah sempit di mulut gua, menyinari sebagian kecil tubuh harimau yang masih berbaring lemah. Gunawan duduk di sampingnya sambil memeras kain yang ia gunakan untuk membersihkan darah yang menempel. Hari sudah hampir sore. Gunawan seharusnya pulang karena ibunya pasti cemas. Tetapi ia juga tidak tega meninggalkan harimau itu sendirian. Ia sudah melakukan sesuatu yang mustahil, menyelamatkan seekor harimau dari pemburu, dan kini ia merasa bertanggung jawab. "Semoga ibu nggak terlalu khawatir," gumamnya pelan. Harimau itu membuka mata perlahan. Tatapannya tidak lagi seburam sebelumnya, tetapi masih tampak letih. Gunawan merasa wajah harimau itu, entah bagaimana, seperti menyiratkan rasa syukur. "Aku bakal cari daun obat nanti," kata Gunawan sambil merapikan perlengkapan kecilnya. "Tapi untuk sekarang, kamu harus istirahat." Ia tahu harimau itu tidak mungkin mengerti kata-katanya. Ia hanya bicara untuk menenangkan dirinya sendiri. Meski dalam diam, ia merasa harimau itu benar-benar mendengarkan. Gunawan berdiri dan berjalan keluar gua, mencoba mencari ranting atau daun yang mungkin bisa digunakan untuk menekan luka agar cepat kering. Saat ia kembali masuk ke dalam, sesuatu terjadi, sesuatu yang membuatnya berhenti di tempat. Tubuh harimau itu bergerak, tidak seperti sebelumnya. Kepala besar itu terangkat sedikit, dan mata besar itu menatap Gunawan dengan tajam namun tenang. Gunawan mematung, takut harimau itu akan panik atau bersikap agresif. Namun yang terdengar bukan geraman, melainkan suara yang tidak mungkin keluar dari seekor harimau. Manusia kembali. Gunawan membeku. Kakinya lemas seketika. Ia hampir menjatuhkan daun-daun yang ia bawa. Ia menatap harimau itu dengan mata membesar. Jantungnya berdegup seperti ingin meledak. "Ah, apa?" Suaranya nyaris tak keluar. Harimau itu menatapnya lama sebelum kembali bicara, dan suara itu benar-benar suara kata-kata. Dalam, berat, tetapi jelas. "Jangan takut." Gunawan mundur satu langkah, lalu dua langkah. Tubuhnya gemetar. Kamu bicara?" Harimau itu memejamkan mata sebentar, lalu membuka kembali. Sorotnya tenang. "Aku bukan harimau biasa." Gunawan merasa seolah otaknya berhenti bekerja. Ia ingin lari, tapi tubuhnya tak bergerak. Ia ingin menjerit, tapi tenggorokannya terkunci. Harimau itu melanjutkan, "Namaku, Raga." Gunawan menelan ludah dengan susah payah. "Bagaimana kamu bisa ngomong?" Raga tidak langsung menjawab. Ia bergerak perlahan,
mencari posisi yang lebih nyaman. Gerakannya lambat karena luka-luka di tubuhnya. Aku, penjaga hutan, sudah ratusan tahun menjaga tempat ini. Kalimat itu membuat Gunawan semakin bingung. Ia mengerutkan kening, mencoba memahami. Penjaga hutan, ulangnya pelan. Raga mengangguk sedikit, meski terlihat kesakitan. Manusia dulu, hidup bersama alam. Tapi, seiring waktu, banyak yang serakah. Mereka, melukai hutan, membunuh hewan, mengusik keseimbangan. Gunawan menunduk. Ia tahu pemburu, penebang liar, dan orang-orang yang merusak hutan bukanlah hal baru. Tetapi mendengar semua itu dari mulut seekor makhluk gaib, rasanya berbeda. "Kau terluka karena pemburu itu?" tanya Gunawan hati-hati. Raga menarik napas berat. "Mereka ingin kekuatanku. Jika tubuhku mati, mereka dapat mengambil bagian tubuhku, menjualnya, dan dunia manusia akan memiliki kekuatan yang tidak seharusnya." Gunawan merinding. "Jadi, kamu dikejar bukan cuma karena kamu harimau langka, tapi karena kamu makhluk istimewa?" Raga menatapnya. "Ya." Keheningan memenuhi gua selama beberapa saat. Gunawan mencoba mengerti. Selama hidupnya, ia tidak pernah percaya hal-hal gaib. Namun kini, ia melihatnya sendiri, harimau yang bisa bicara, yang mengaku sebagai penjaga hutan. "Kenapa kamu datang ke aku?" tanya Gunawan dengan suara bergetar. Ini pertanyaan yang sejak tadi memenuhi pikirannya. Dunia ini luas. Pemburu bisa mengejar Raga kemana saja. Tapi kenapa harimau itu justru tumbang di hadapan seorang pemuda miskin tak berdaya yang bahkan tidak punya alasan untuk terlibat? Raga memejamkan mata, lalu membuka perlahan. Ada sesuatu di matanya, ketenangan, sekaligus rasa percaya. "Karena hatimu bersih." Gunawan terdiam. "Kau tidak serakah," lanjut Raga. "Kau bekerja keras, meski hidupmu berat. Kau tidak mengambil lebih dari yang kau butuhkan, tidak merusak hutan. Kau melihat alam sebagai sahabat, bukan lawan." Gunawan menelan ludah. Ia tidak pernah merasa dirinya orang baik. Ia hanya mencoba bertahan hidup bersama ibunya. Tetapi mendengar makhluk besar itu menyebut hatinya bersih, ia merasa sesuatu di dalam dirinya bergetar. "Aku melihatmu sejak lama," kata Raga pelan. "Setiap kali kau masuk hutan, kau selalu meminta izin. Kau tidak merusak sembarangan, dan kau tidak pernah menyakiti hewan." Gunawan menghela napas panjang. "Tapi, aku cuma pencari rotan." "Keberanian dan kebaikan tidak diukur dari harta," jawab Raga. Gunawan terdiam lama. Ia duduk perlahan di samping tubuh Raga, masih menjaga jarak tetapi tidak lagi merasa ingin kabur. "Kalau begitu, apa yang kamu mau dari aku?" tanya Gunawan. Raga menatapnya dalam-dalam. Sorot matanya seperti menembus pikiran Gunawan. "Aku sekarat," kata Raga perlahan. "Jika aku mati, hutan ini akan kehilangan penjaganya. Keseimbangan akan hancur. Pemburu akan semakin kuat. Dan semua makhluk, termasuk manusia, akan merasakan dampaknya." Gunawan merinding. "Aku butuh seseorang yang bersedia menolongku di sisa kekuatanku." Gunawan menghela napas, mencoba memahami kata-kata itu. "Tapi aku bukan siapa-siapa. Aku nggak punya apa-apa. Aku bahkan nggak tahu apa yang bisa aku lakukan." Raga memalingkan wajah sebentar, lalu kembali menatap Gunawan. "Kau cukup menjadi dirimu sendiri." Kalimat itu sederhana, tetapi membuat Gunawan menunduk. Raga menambahkan, "Aku tidak meminta kau bertarung, tidak meminta kau berkorban nyawa. Aku hanya meminta kau menemani dan menjaga sampai aku siap memberi sesuatu kepadamu." Gunawan terdiam. Kata "memberi sesuatu" membuatnya ingin bertanya, tetapi ia menahan diri. Ia belum siap untuk lebih banyak kejutan. Perlahan ia berkata, "Aku akan bantu kamu, tapi jangan mati dulu." Raga mengeluarkan suara lirih. "Aku akan bertahan karena kau di sini." Gunawan menunduk, merasakan emosi mengalir aneh di dalam dirinya.
campuran takut, kagum, dan rasa tanggung jawab yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dunia di luar mungkin tidak mengenal namanya. Ia hanyalah pemuda miskin pencari rotan. Tetapi untuk makhluk besar dan gaib ini, keberadaannya berarti. Saat matahari perlahan tenggelam dan cahaya di gua semakin meredup, Gunawan sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia bukan lagi hanya anak miskin dari desa kecil. Ia kini menjadi satu-satunya teman dari penjaga hutan berusia ratusan tahun yang mempercayakan hidupnya kepadanya. Dan Gunawan, tanpa sadar, mulai mempercayainya kembali. Gunawan masih duduk bersandar pada akar besar ketika harimau itu akhirnya membuka suara lagi. Nafasnya mulai lebih teratur sekarang, walau tubuhnya masih sedikit berguncang. Luka di bagian perut masih mengeluarkan darah tipis, tapi tampak sudah sedikit mengering setelah Gunawan membersihkannya tadi. "Kalau kamu mau pulang, pergilah. Kamu sudah menolongku," kata harimau itu lirih. Gunawan menggeleng pelan. "Kalau aku pulang sekarang, aku nggak bisa tidur. Aku bakal kepikiran terus. Lebih baik aku tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi." Harimau itu memejamkan mata sebentar, seperti menimbang. Lalu ia membuka kembali matanya yang kuning tajam. "Aku tidak datang kepadamu karena kebetulan," katanya. "Aku memilihmu." Gunawan terdiam. Perkataan itu seperti sesuatu yang berat, sesuatu yang membuatnya bingung sekaligus merinding. "Memilihku? Tapi kenapa?" tanya Gunawan. Harimau itu mengalihkan pandangan ke hutan, ke arah pepohonan pinus dan rotan yang bergerak pelan ditiup angin sore. "Kamu mungkin gak sadar," lanjutnya, "tapi hutan ini selalu memperhatikan manusia yang masuk. Tidak semua manusia sama. Tidak semua manusia merusak. Tidak semua manusia serakah." Gunawan masih tidak mengerti. Ia menunggu penjelasan berikutnya. "Aku memperhatikanmu sejak lama," kata harimau itu. "Saat kamu mengambil rotan, kamu selalu hati-hati. Kamu tidak menebang pohon sembarangan. Kamu tidak meninggalkan sampah. Kamu tidak mengambil lebih dari yang kamu butuhkan." Gunawan mengernyit, bingung. "Tapi itu hal biasa. Semua orang bisa begitu." Harimau itu menggeleng pelan. "Tidak. Banyak manusia masuk hutan seperti ia pemiliknya. Mereka mengambil apa yang bisa diambil, tanpa pikir panjang. Tapi kamu berbeda." Gunawan merasa agak canggung mendengarnya. Ia memang begitu, tapi bukan karena ia merasa mulia, hanya karena ia diajarkan ayahnya sejak kecil bahwa hutan adalah tempat mencari hidup, bukan tempat dirusak. "Ayahku selalu bilang gitu," gumam Gunawan. "Kalau hutan rusak, ya kita juga susah. Karena itu aku memilihmu," ujar harimau itu. Gunawan menarik napas panjang, mencoba mencerna. Lalu ia bertanya, "Terus, kamu sebenarnya siapa?" "Maksudku, hewan biasa nggak mungkin ngomong kayak manusia. Kamu bukan harimau biasa, kan?" Harimau itu tersenyum kecil, senyum yang aneh untuk seekor harimau, tapi entah kenapa Gunawan semakin terbiasa melihatnya. "Aku memang harimau," jawabnya. "Tapi aku bukan yang kamu kira. Di wilayah ini, ada beberapa dari kami yang menjaga hutan. Kami bukan roh. Kami bukan manusia. Tapi kami punya kemampuan untuk memahami kalian. Dan kalau perlu, berbicara." Gunawan mengangguk perlahan. Ia merasa seolah sedang masuk ke dunia yang selama ini hanya jadi cerita di kampung. Tetapi yang ia lihat sekarang nyata, berbulu, bernapas, dan terluka di depannya. "Lalu, siapa yang melukaimu?" tanya Gunawan lagi. "Kenapa kamu sampai minta tolong manusia seperti aku?" Harimau itu menarik napas panjang. "Manusia juga," jawabnya akhirnya. "Tapi bukan manusia biasa. Mereka datang membawa senjata besar. Mereka bukan pemburu liar dari kampung sebelah. Mereka kelompok besar, orang-orang dari luar yang ingin menguasai sebagian hutan ini untuk kepentingan mereka." Gunawan langsung merasa dadanya panas. "Mereka mau ambil apa?" tanyanya. "Tanah," jawab harimau itu singkat. "Pohon-pohon besar. Kawasan yang sudah lama dijaga. Mereka menempatkan perangkap di beberapa titik. Dan aku masuk ke salah satunya." Gunawan mengepalkan tangan.
Ia tahu pembalakan liar memang kadang terjadi, tapi ia tak pernah membayangkan sampai ada kelompok yang begitu terorganisir. Mereka sengaja mengincarmu, tanya Gunawan. Mungkin, harimau itu menjawab dengan suara lelah. Mereka menganggap kami ancaman, padahal kami hanya menjaga tempat kami. Suasana menjadi hening. Angin sore meniup dedaunan. Matahari sudah mulai turun, menyisakan warna kekuningan di balik batang-batang pohon. Gunawan memandang harimau itu lebih lama. Jadi kamu datang padaku untuk minta tolong? Tanya Gunawan pelan. Harimau itu menatapnya lama. Aku datang padamu karena aku tahu kamu tidak akan membiarkanku mati begitu saja, katanya. Dan aku butuh bantuanmu. Tidak hanya menyembuhkan luka ini. Gunawan menelan ludah. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuatnya merasa akan masuk ke masalah besar. Apa yang kamu mau aku lakukan? Tanyanya. Harimau itu kembali menunduk. Suaranya merendah, tapi jelas. Bantulah aku menghentikan mereka. Gunawan terkejut. Hentikan? Kamu pikir aku bisa apa? Aku cuma pencari rotan. Aku nggak punya senjata, nggak punya orang, bahkan uang pun pas-pasan. Harimau itu mengangguk. Aku tahu, tapi kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki manusia lain. Apa itu? Tanya Gunawan, bingung. Hati, jawab harimau itu, dan keberanian. Gunawan ingin tertawa, tapi ia tahu itu bukan candaan. Ia justru merasa takut, karena ia bukan orang yang berani. Ia hanya ingin bekerja, membantu ibunya, hidup tenang. Aku takut mati, katanya jujur. Harimau itu tersenyum, sedikit lebih hangat. Orang yang paling jujur dengan ketakutannya adalah orang yang paling mungkin menjadi berani. Gunawan menggaruk kepala yang tiba-tiba terasa panas. Kalau aku bantu kamu, kata Gunawan lirih, apa yang akan terjadi padaku? Harimau itu memejamkan mata sebentar sebelum menjawab. Hidupmu akan berubah. Berubah gimana? Tanya Gunawan cepat. Ke arah yang tidak pernah kamu bayangkan, jawab harimau itu. Tapi aku berjanji, kamu tidak akan menyesalinya. Gunawan merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Bagian dari dirinya ingin mundur. Bagian lain seperti sudah setengah melangkah. Lalu ia melihat luka di tubuh harimau itu. Ia melihat mata yang penuh rasa sakit, tapi juga penuh percaya padanya. Gunawan menghela napas panjang. Aku bantu, katanya akhirnya. Tapi kamu harus bilang semuanya. Rencana apa yang kamu punya? Harimau itu membuka mata. Ada cahaya kuat di dalamnya. Seakan ini adalah momen yang ia tunggu dari awal. Aku akan jelaskan, katanya pelan. Tapi sebelum itu, izinkan aku berterima kasih. Harimau itu menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Sesuatu yang membuat Gunawan langsung merasa kaku dan bingung. Kamu tidak hanya menyelamatkan nyawaku, lanjut harimau itu. Kamu menyelamatkan lebih dari yang kamu sadari. Gunawan tidak tahu apa maksud dari kalimat itu. Tapi ia merasa sesuatu yang besar telah dimulai. Sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Seperti yang harimau itu katakan. Namun satu hal yang ia tahu dengan pasti, ia sudah memilih. Dan sekarang tidak ada jalan kembali. Gunawan duduk di dekat harimau itu dengan kaki terlipat. Sinar matahari sore semakin redup, digantikan oleh hawa lembab hutan yang perlahan menjadi gelap. Suara serangga malam mulai terdengar satu persatu. Namun Gunawan sama sekali tidak memikirkan waktu. Pikirannya fokus hanya pada satu hal. Apa yang akan harimau itu katakan? Harimau itu mengatur napasnya, lalu berkata, sebelum aku jelaskan semuanya, kamu harus tahu siapa yang kita hadapi. Gunawan menelan ludah. Kata, kita, sudah membuatnya merasa beban aneh di dadanya. Aku dengar dari suara-suara hutan, lanjut harimau itu, bahwa kelompok manusia yang menyerangku bukan hanya pembalak liar biasa. Mereka membawa alat berat. Mereka punya senjata. Mereka bergerak diam-diam, tapi jumlahnya tidak sedikit. Gunawan merasakan perutnya mengecil. Kalau mereka sebanyak itu, mana mungkin aku bisa bantu? Harimau itu memandangnya dengan tatapan yang membuat Gunawan mau tak mau tenang. Kamu tidak akan melawan mereka secara langsung, ujarnya.
Kamu tidak punya senjata, dan itu bukan tugasanmu. Gunawan menghela napas lega meski tetap tegang. Lalu apa yang harus aku lakukan? Harimau itu memalingkan wajah ke arah utara, ke balik pepohonan gelap. Kita mulai dari sebuah tempat. Tempat yang manusia tidak tahu. Gunawan menunggu, penasaran sekaligus gelisah. Ada sebuah sumber air di dalam hutan, kata harimau itu. Tempat itu sebenarnya lebih dari sekadar mata air. Itu adalah pusat dari wilayah yang aku jaga. Tempat di mana kami, para penjaga hutan, menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Gunawan memiringkan kepala. Apa itu? Harimau itu tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Sebuah batu." Gunawan menatapnya, bingung. Batu? Memangnya kenapa? Batu itu bukan sembarang batu, jelas harimau itu. Ia adalah peninggalan penjaga-penjaga sebelum aku. Batu itu menyimpan kekuatan yang menjaga keseimbangan hutan ini. Jika manusia menemukannya, mereka bisa menjadikannya alat untuk menghancurkan semuanya. Gunawan tertawa kecil karena gugup. Tapi, masa sih cuma karena batu bisa bahaya gitu? Mungkin bagimu itu terdengar aneh, jawab harimau itu dengan sabar. Tapi batu itu memiliki nilai yang tidak manusia ketahui. Mereka menganggapnya barang berharga, sesuatu yang bisa dijual atau dijadikan simbol kekuasaan. Gunawan terdiam. Ia tidak sepenuhnya mengerti. Tapi ia bisa melihat betapa pentingnya batu itu bagi harimau tersebut. Kamu bilang kamu sembunyikan batu itu? Tanya Gunawan. Harimau mengangguk. Iya. Dan sekarang, manusia-manusia itu semakin dekat dengan tempatnya. Mereka tidak tahu apa yang mereka cari, tapi mereka tahu hutan bagian itu berbeda. Mereka ingin membukanya. Gunawan menarik napas panjang. Ia baru benar-benar mengerti betapa seriusnya masalah ini. Jika kelompok itu berhasil membuka wilayah itu, bukan hanya harimau ini yang akan celaka, tapi seluruh hutan. Jadi tugas aku apa? Tanya Gunawan. Harimau itu menatapnya lurus. Aku perlu kamu untuk pergi ke sungai kecil yang mengarah ke sumber air itu. Dari sana, akan ada tanda-tanda yang bisa kamu ikuti. Kamu harus memastikan jalur menuju batu itu tertutup rapat dan tidak terdeteksi. Gunawan langsung panik. Loh, kamu pikir aku tahu jalan hutan sejauh itu? Aku cuma ambil rotan di sekitar sini. Aku nggak pernah masuk sedalam yang kamu bilang. Harimau tersenyum kecil. Tenang, kamu tidak akan sendirian. Sendirian apa maksudnya? Tanya Gunawan. Aku akan ikut denganmu, jawab harimau itu. Tapi aku butuh waktu untuk pulih. Luka ini membuatku tidak bisa berlari atau melawan jika terjadi sesuatu. Gunawan menatap luka besar di tubuh harimau itu. Benar saja, harimau itu jelas belum pulih. Bergerak saja ia masih sedikit gemetar. Kalau begitu, kita nggak bisa berangkat jauh, ujar Gunawan. Bisa, jawab harimau itu pelan. Karena kalau tidak, semuanya akan terlambat. Gunawan memijit pelipisnya. Ia merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi aneh yang tidak bisa ia hentikan. Aku ini manusia biasa, kata Gunawan lirih. Aku bukan pahlawan, bukan orang kuat. Aku nggak punya apa-apa. Harimau itu menatapnya dalam-dalam. Kamu punya hati yang membuatku percaya. Itu jauh lebih penting daripada kekuatan. Gunawan ingin menyangkal, tapi kata-kata itu justru membuat dadanya panas. Mungkin karena ia jarang sekali mendapat penghargaan atau kepercayaan seperti itu. Seumur hidup, ia hanya dianggap pemuda miskin pencari rotan yang masa depannya tidak jelas. Kalau aku salah langkah? Tanya Gunawan lagi, suaranya kecil. Kamu tidak sendiri, jawab harimau itu dengan suara mantap. Hutan juga akan membantumu. Gunawan menghela napas panjang. Ia merasa semua ini terlalu besar. Namun ia juga tahu ia tidak bisa mundur lagi. Ia tidak mungkin meninggalkan harimau itu sendirian. Terlebih setelah ia tahu bahwa kelompok manusia itu berniat merusak hutan tempatnya mencari makan selama ini. Baiklah, katanya. Kita harus rencanakan semuanya dengan jelas. Harimau itu mengangguk. Pertama, harimau menjelaskan, kita harus menutup 3 jalur yang menuju area batu itu.
Jalur pertama ada di dekat sungai kecil. Jalur kedua berada di balik tebing rendah. Jalur ketiga yang paling berbahaya, karena berada dekat bekas perangkap manusia. Gunawan memperhatikan baik-baik, mencoba mengingat lokasi-lokasi itu meski ia belum pernah melihatnya. Kedua, lanjut harimau itu, kamu harus mengumpulkan beberapa benda, akar rotan yang kuat, daun besar hutan yang tahan air, dan potongan kayu ringan. Untuk apa semua itu? Tanya Gunawan. Untuk membuat penutup alami, jelas harimau itu. Kita harus membuat jalur itu terlihat seperti tidak pernah dilewati. Gunawan mengangguk pelan. Itu terdengar mungkin, walau ia tidak yakin bisa melakukannya sendirian. Ketiga, harimau itu menatapnya serius. Kamu harus tetap tenang. Kalau ada suara manusia, kamu sembunyi. Jangan mencoba berhadapan dengan mereka. Gunawan langsung setuju pada bagian itu. Percaya deh, aku nggak mungkin nyari gara-gara. Setelah itu, harimau menjelaskan lebih rinci mengenai rute hutan, tanda-tanda yang harus Gunawan perhatikan, hingga titik-titik yang harus ia hindari karena kemungkinan ada perangkap baru. Penjelasan itu berlangsung lama, hampir 1 jam. Gunawan mendengarkan sambil sesekali bertanya kalau ada bagian yang membuatnya bingung. Ketika harimau selesai menjelaskan, malam sudah hampir turun sepenuhnya. Cahaya terakhir matahari hanya tersisa sedikit di balik pepohonan. Gunawan menghela napas panjang. Baiklah, besok pagi kita berangkat, katanya sambil mencoba tegar. Tidak ada suara hutan yang menjawab, tapi harimau itu menunduk sedikit, seperti memberi penghormatan. Terima kasih, Gunawan. Gunawan merasa dadanya sesak mendengar itu. Ini bukan terima kasih biasa. Ada sesuatu yang berat, besar, dan penuh harapan di dalamnya. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus berhasil. Untuk harimau itu. Untuk hutan. Untuk hidupnya sendiri. Fajar belum sepenuhnya muncul ketika Gunawan terbangun. Hawa dingin menusuk kulitnya, dan embun yang menempel di daun rotan mengeluarkan aroma segar khas hutan. Malam tadi ia tertidur bersandar pada akar besar, sementara harimau itu berbaring tidak jauh darinya. Hatinya masih diliputi cemas, tetapi ia sudah bertekad untuk memulai perjalanan sesuai rencana. Harimau itu membuka mata perlahan ketika Gunawan bangkit. Pagi sudah datang, ucapnya dengan suara serak namun lebih stabil dari kemarin. Apakah kamu siap? Gunawan menghela napas. Siap atau enggak, kayaknya kita memang harus jalan. Ia mengumpulkan beberapa rotan yang kemarin ia ikat rapi. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatnya terlihat seperti sedang bekerja jika ada manusia melihat. Ia masukkan ke dalam karung kecil yang ia bawa dari rumah. Harimau itu berdiri perlahan. Gerakannya masih kaku. Luka di perutnya tampak mulai mengering, tapi tetap terlihat sakit. Kamu yakin kuat jalan? Tanya Gunawan. Aku harus, jawab harimau itu. Tapi kita tidak akan berlari. Kita jalan pelan saja. Gunawan mengangguk dan meraih tongkat kayu yang biasa ia pakai saat mencari rotan. Tongkat itu tidak bisa membela diri dari ancaman besar, tapi setidaknya bisa membantu ketika melalui medan sulit. Ia mengambil napas panjang, lalu berkata, "Baik, ayo kita berangkat." Perjalanan dimulai melewati jalur yang hanya diketahui oleh harimau itu. Gunawan berjalan di depan sambil menangkut karung rotannya, sedangkan harimau mengikuti dari dekat namun tetap menjaga jarak agar tidak menakutkan jika tiba-tiba ada orang lewat. Hutan pagi terasa lebih padat dari biasanya. Burung-burung bersuara riuh, mengisi udara dengan kicauan yang membuat Gunawan sedikit lebih tenang. Di beberapa titik, cahaya matahari masuk di antara sela-sela daun besar, menciptakan garis-garis terang yang membuat jalur terlihat jelas. Gunawan, panggil harimau itu. Ya. Gunawan menoleh. Nanti, sebelum kita sampai sungai kecil, ada satu tempat yang harus kamu hati-hati. Tanahnya licin dan sering longsor. Gunawan mengangguk. Baik, kamu cuma tunjukkan jalannya. Harimau itu melangkah lebih dekat. Aku akan berjalan di belakangmu. Jika tanah bergerak, kamu lompat ke arahku. Gunawan hampir tertawa mendengarnya. Aku lompat ke kamu? Kamu bercanda? Aku bisa kejepit badan kamu. Harimau itu tersenyum kecil.
Tubuhku kuat. Kamu tidak akan celaka. Gunawan menggerutu pelan, tapi diam-diam ia merasa lega ada yang mengawasinya. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di tempat yang dimaksud. Di depannya ada turunan curam, dengan tanah hitam lembek seperti baru saja terkena hujan meski semalam tidak turun hujan. Pepohonan di kanan dan kiri terlihat condong, dan akar-akar besar mencuat keluar dari tanah. Gunawan merinding. Ini jalannya. Ya, jawab harimau itu. Tapi perlahan saja. Gunawan menancapkan tongkat kayunya ke tanah, lalu menuruni turunan itu sedikit demi sedikit. Langkahnya hati-hati. Ia benar-benar fokus agar tidak terpeleset. Namun tanah yang ia injak tiba-tiba bergerak turun sedikit, membuatnya panik. Aduh, ini goyang, teriaknya. Jangan panik, kata harimau itu cepat. Pegang akar di sebelah kiri. Gunawan mengulurkan tangan, meraih akar besar yang mencuat. Ia menahannya sekuat tenaga. Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit, tanah kembali stabil. Tarik napas, ujar harimau itu. Gunawan menghembuskan napas panjang. Hampir jantungan aku. Teruskan, ucap harimau itu lembut. Dengan perlahan dan penuh kewaspadaan, Gunawan akhirnya berhasil menuruni turunan itu tanpa jatuh. Harimau itu mengikutinya dari belakang. Gerakannya lebih mantap meski ia sesekali meringis karena luka yang masih terasa. Ketika mereka sampai di bawah, Gunawan terduduk. Gila, ini baru awal perjalanan. Harimau itu menatapnya dengan bangga. Tapi kamu berhasil. Gunawan menepuk-nepuk tanah dari tangannya. Kamu terlalu percaya sama aku. Aku percaya karena hutan juga percaya, jawab harimau itu tenang. Gunawan hanya diam. Kata-kata itu terasa aneh, tapi sekaligus membuatnya sedikit hangat. Mereka melanjutkan perjalanan. Hutan terasa semakin lebat, dengan rotan lebih panjang dan tebal. Pepohonan tinggi membuat cahaya matahari semakin jarang masuk, membuat suasana menjadi lebih gelap dan lembab. Setelah beberapa saat, suara gemericik air terdengar. Sungai kecil itu dekat, kata harimau itu. Gunawan mempercepat langkah. Syukurlah, aku haus juga. Namun ketika mereka semakin dekat, harimau itu mendengus pelan. Mendengarnya, Gunawan ikut berhenti. Kenapa? Ada sesuatu? Tanya Gunawan pelan. Harimau itu menajamkan pendengarannya. Ada bau manusia. Gunawan langsung tegang. Pemburu. Mungkin, jawab harimau itu. Tapi baunya tidak terlalu dekat. Mungkin mereka lewat tadi pagi. Gunawan memegang tongkat kayunya lebih erat. Kita harus hati-hati. Harimau itu memandangnya. Kamu takut? Tentu saja takut, jawab Gunawan cepat. Mereka punya senjata. Aku cuma punya tongkat. Mana mungkin aku santai? Harimau mengangguk. Ketakutan itu wajar. Selama kamu tidak diam saja, kita akan lewat pinggir sungai. Kalau ada jejak manusia, kita berbalik. Gunawan setuju. Mereka mendekati sungai dengan hati-hati. Sungai kecil itu tampak indah meski suasana tegang. Airnya jernih dan mengalir pelan di antara batu-batu bulat berlumut. Gunawan merasakan hawa dingin di kakinya ketika ia menyentuh air sebentar. Namun tatapan harimau itu tertuju pada sesuatu di seberang sungai. Lihat, katanya pelan. Gunawan mengikuti arah tatapannya. Di seberang sungai, di antara dedaunan, ia melihat bekas tapak sepatu. Gunawan terdiam. Detaknya naik drastis. Mereka benar-benar sudah sampai sini, gumamnya. Harimau itu mendekat padanya. Jejak itu masih baru. Mereka tidak boleh tahu jalan menuju pusat hutan. Gunawan merasa seperti seseorang sedang memegang dadanya erat-erat. Ini bukan lagi masalah sederhana. Mereka benar-benar memburu sesuatu. Terus kita harus gimana? Tanya Gunawan. Kita tetap lanjut, jawab harimau itu. Tapi lebih hati-hati. Sungai ini adalah jalur pertama yang harus kita tutup nantinya. Gunawan menelan ludah. Kita akan datang lagi ke sini. Ya, jawab harimau itu. Tapi sebelum itu, aku harus tunjukkan kamu jalur menuju pusat hutan.
Gunawan mengangguk. Walau ia mulai merasa gelisah, bebannya terasa semakin berat. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri tepian sungai. Sesekali harimau itu berhenti untuk memastikan tidak ada suara mencurigakan. Gunawan mengikuti dengan langkah hati-hati. Ia tidak ingin membuat suara yang bisa menarik perhatian siapapun. Setelah perjalanan panjang, harimau itu akhirnya berhenti di sebuah titik yang dikelilingi pepohonan besar. Dari sini, kata harimau itu, kita berbelok ke barat. Jalurnya sulit, tapi itu satu-satunya jalan aman. Gunawan menarik napas, mempersiapkan diri. Namun sebelum mereka melangkah, harimau itu berkata pelan, "Gunawan, terima kasih sudah ikut sampai sejauh ini." Gunawan menatap harimau itu. Ada sesuatu di suara harimau itu yang membuat hatinya tersentuh. "Aku belum banyak bantu," katanya jujur. "Tapi aku nggak akan tinggalin kamu." Harimau itu menunduk kecil. Hutan mendengar itu. Gunawan hanya tersenyum kecil. Meski dalam hati ia takut. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan ia tahu pasti, yang paling berat masih menunggu di depan. Setelah meninggalkan tepian sungai, Gunawan dan harimau itu terus bergerak ke arah barat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jalur yang mereka tempuh semakin sempit dan terjal. Ranting-ranting pohon menutup sebagian besar langit, membuat cahaya yang masuk hanya berupa garis-garis tipis. Suasana menjadi lebih gelap dan lebih sunyi. Gunawan menelan air liur. "Kayaknya makin dalam ya, hutan bagian sini." "Ya," jawab harimau itu tenang. "Manusia jarang sekali masuk sejauh ini. Karena itu tempat ini masih bertahan." Gunawan berhenti sejenak untuk mengatur napas. "Kalau enggak karena kamu, aku enggak bakal berani masuk." Harimau melirik padanya. "Kadang, keberanian itu muncul bukan karena kita kuat, tapi karena kita tidak punya pilihan." Gunawan tertawa kecil meski gugup. "Aku ngerti maksudmu." Butuh waktu lama sebelum mereka menemukan sesuatu yang berbeda dari jalur sebelumnya. Semak-semak yang rimbun tiba-tiba terbuka sedikit, menampilkan dinding tebing rendah dengan warna abu-abu gelap. Tebing itu tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar 4 meter, tapi berbentuk memanjang seperti tembok alami. "Kita sudah dekat," kata harimau itu sambil memperhatikan tebing itu. "Dekat dengan apa? Kamu belum bilang jelas tentang tempat ini," ujar Gunawan. Harimau itu duduk, seolah ingin memastikan ia kuat sebelum bicara. "Di balik tebing ini ada jalur sempit. Jalur itu menuju tempat yang sangat penting, tempat yang dulu dijaga oleh harimau-harimau sebelumku." Gunawan menatap tebing itu lama. "Jadi, ini semacam jalan rahasia?" "Ya," jawab harimau itu. "Manusia tidak tahu jalur ini, karena masuknya tersembunyi." Gunawan maju beberapa langkah. "Di mana pintunya?" Harimau itu berdiri perlahan dan mengarahkan kepalanya ke sisi tebing yang tertutup tanaman merambat. "Di balik itu." Gunawan mendekat. Ia menyentuh tanaman merambat yang menutupi sebagian besar permukaan batu. Dengan hati-hati, ia menggesernya sedikit. Ternyata benar, di baliknya ada celah sempit, cukup besar untuk manusia merangkak, tapi terlalu kecil untuk orang lewat sambil berjalan tegap. Gunawan menelan ludah. "Aku harus masuk lewat situ." "Ya," jawab harimau itu. "Aku tidak bisa masuk. Badanku terlalu besar." Gunawan spontan memandang harimau itu. "Berarti aku masuk sendirian." "Untuk beberapa meter saja," kata harimau itu menenangkan. "Celah ini tidak panjang. Di ujungnya kamu akan keluar di bawah pohon besar yang tumbang. Aku akan menunggu dari sisi lain." Gunawan menghela napas panjang, lebih panjang dari biasanya. Ia melihat celah itu lagi. Sempit, gelap, dan dingin. "Aku nggak suka tempat sempit," gumamnya. Harimau itu bergerak mendekat. "Kamu tidak sendirian, Gunawan. Aku akan ada di sisi lain. Kalau terjadi apa-apa, aku akan mencarimu." Gunawan tahu harimau itu serius. Ia mengangguk, walau dadanya terasa berat. "Baiklah, aku masuk." Gunawan merangkak masuk perlahan. Tanahnya dingin dan lembab. Aroma batu basah memenuhi hidungnya. Cahaya sangat sedikit, hanya datang dari lubang masuk di belakangnya.
Ia harus berpegangan pada dinding batu agar tidak kehilangan arah. Setiap kali lutut atau telapak tangannya menyentuh tanah yang basah, ia merasa jijik, tapi ia paksa dirinya maju. Pelan-pelan, Gunawan, suara harimau terdengar dari luar. "Jangan terburu." "Aku tahu. Aku bukan lari kok," jawab Gunawan, meski suaranya sedikit gemetar. Celah itu hanya sekitar 5 meter, tapi rasanya seperti 50. Suara napasnya menggema sendiri di ruang sempit itu, membuat ia semakin tegang. Di tengah perjalanan, ia berhenti sebentar. "Kenapa berhenti?" suara harimau bertanya. "Kasih aku waktu," kata Gunawan. Aku sesak." "Tenang, kamu sudah jauh. Sedikit lagi kamu keluar." Gunawan menutup mata sejenak untuk menenangkan diri, lalu ia lanjut merangkak. Sampai akhirnya ia melihat cahaya kecil di depan. Ia mempercepat gerakan, menahan rasa panik, dan keluar dari celah itu dengan napas tersengal. Ia terduduk di tanah, menatap langit yang mulai terlihat di balik daun. "Ya Tuhan, akhirnya keluar juga," katanya sambil mengusap wajahnya. Beberapa detik kemudian, suara langkah berat terdengar dari samping. Harimau itu muncul dari balik pohon tumbang yang disebut sebelumnya. "Kamu baik-baik saja?" tanya harimau itu. "Masuk situ bikin aku kehilangan umur 5 tahun, keluh Gunawan, tapi ia tersenyum lelah. Harimau itu mengangguk pelan. "Terima kasih sudah melakukannya." Gunawan kemudian memperhatikan sekeliling. Hutan di sisi ini sangat berbeda. Pohon-pohon lebih besar, beberapa tampak seperti sudah ratusan tahun. Daun-daunnya lebar, tanahnya padat, dan udaranya lebih segar. "Aneh," gumam Gunawan. "Kayak masuk dunia lain." "Tempat ini memang berbeda," kata harimau itu. "Inilah wilayah inti hutan. Tidak banyak makhluk yang berani masuk ke sini." Gunawan menatap harimau itu. "Termasuk manusia." "Termasuk manusia," jawab harimau itu tegas. "Dan itulah kenapa tempat ini harus tetap tersembunyi." Mereka berjalan pelan menuju tengah wilayah itu. Harimau itu memimpin, sementara Gunawan menyimak sekitar. Ia merasa hutan di sini lebih tenang, lebih hidup, tetapi dengan cara yang tidak ia mengerti. Seolah tempat ini menyimpan sesuatu. "Tadi kamu bilang ada sesuatu yang dijaga para harimau sebelum kamu," kata Gunawan. "Apa maksudnya?" Harimau itu berhenti sejenak dan melihat ke arah sebuah bukit kecil. "Di balik bukit itu," ujarnya, "ada sebuah tempat sakral. Tempat itu menyimpan batu yang kubicarakan. Batu itu bukan besar, hanya seukuran kepala manusia. Tapi isinya sangat berharga." Gunawan mengerutkan kening. "Berharga gimana? Apa bisa dijual mahal?" Harimau menatapnya dalam-dalam. "Berharga bagi kehidupan, bukan uang." Gunawan diam, merasa sedikit malu dengan pertanyaannya. "Maaf, aku cuma mikir dari sudut pandang manusia biasa." "Aku mengerti," kata harimau itu. "Tidak semua manusia melihat nilai yang sama." Gunawan menatap bukit kecil itu. "Jadi, tujuan kita ke sana?" "Bukan hari ini," jawab harimau itu cepat. "Kita belum siap. Dan kamu harus lihat sesuatu dulu." "Lihat apa?" Harimau menggerakkan kepalanya ke arah kiri. "Ikuti aku." Gunawan ragu, tapi ia mengikuti. Mereka berjalan melewati akar pohon setinggi lutut. Setelah beberapa langkah, mereka tiba di sebuah celah antara dua batu besar. "Masuk," ucap harimau itu. Gunawan menunduk dan masuk ke celah itu. Di dalamnya ada ruang kecil seperti gua terbuka. Dan di tengahnya, ada tengkorak. Gunawan mundur 1 langkah. Itu apa?" Harimau itu melangkah masuk. Suaranya berubah lebih pelan. "Itulah penjaga sebelum aku. Namanya Ranga." Gunawan merasakan bulu kuduknya berdiri. "Dia mati di sini." "Ya," jawab harimau itu. "Dibunuh oleh manusia yang ingin mengambil batu itu bertahun-tahun lalu." Gunawan menggeleng pelan. "Jadi manusia sudah pernah mencoba?" "Sudah," jawab harimau. "Dan mereka tidak akan berhenti."
Gunawan menatap tengkorak harimau itu lagi. Ada rasa sedih, takut, dan marah bercampur jadi satu. Ia memegang tongkatnya lebih erat. "Kalau begitu, kita harus menang," katanya lirih. Harimau itu menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, ada cahaya bangga yang sangat jelas di matanya. "Ya," kata harimau itu, "dan kamu akan jadi bagian penting dari itu." Gunawan menelan ludah. Apa langkah selanjutnya? Harimau itu mengangguk ke arah jalur di belakang Gunawan. "Kita tutup jalur kedua dulu. Besok, kita akan membuat manusia tidak bisa menemukan tempat ini." Gunawan mengangguk mantap, meski hatinya masih bergetar. Tapi kini ia punya tujuan jelas. Ia tahu ia tidak boleh gagal. Karena hutan ini menyimpan lebih banyak rahasia, dan lebih banyak harapan, daripada yang ia bayangkan. Pagi itu, sinar matahari menerobos sela-sela pepohonan raksasa di hutan Sumatera. Udara masih lembab, dingin, dan penuh aroma dedaunan basah. Gunawan terbangun lebih cepat dari biasanya. Semalam ia hampir tidak bisa tidur, karena memikirkan pesan terakhir dari harimau hitam orang yang selama ini menolongnya. "Jalan yang kau pilih akan menentukan masa depanmu." Begitu kata harimau itu sebelum menghilang ke kegelapan malam. Ucapan itu terus terngiang-ngiang. Gunawan merasa seperti baru saja melewati titik balik besar dalam hidupnya. Tapi ia belum sepenuhnya paham ke arah mana hidupnya sekarang bergerak. Yang ia tahu, perjalanan yang menantinya tidak akan sama lagi. Ia duduk di batang kayu sambil mengusap wajahnya yang masih lelah. Namun ada semangat baru yang muncul dalam dadanya. Semangat yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia rasakan. "Mulai hari ini, semuanya harus berubah," gumamnya pelan. Gunawan memutuskan untuk kembali ke desa terlebih dahulu sebelum melanjutkan rencana apapun. Langkahnya mantap, meski pikirannya penuh kekhawatiran. Harimau hitam oranye itu telah menyelamatkan hidupnya, membantu pekerjaannya, bahkan memberikan keajaiban yang tidak masuk akal. Sekarang giliran Gunawan untuk menentukan sendiri jalan hidupnya. Saat memasuki tepian desa, beberapa warga memandangnya dengan raut bingung. Wajah Gunawan terlihat jauh lebih segar dan bersemangat dibanding biasanya. Bahkan keranjang rotan yang ia bawa penuh berisi rotan berkualitas tinggi, lebih banyak dari biasanya. "Gan, tumben pulang pagi-pagi begini," sapa Pak Wono, tetua desa. Gunawan tersenyum kecil. "Iya, Pak. Hari ini banyak hal yang harus saya urus." Pak Wono menatap tumpukan rotan yang dibawa Gunawan dengan mata membesar. "Ini, kamu dapat rotan sebanyak ini sendirian?" "Alhamdulillah, dapat banyak, Pak." Ia tak punya alasan untuk menjelaskan secara detail. Tidak mungkin ia menjelaskan bahwa rotan itu ditemukan setelah seekor harimau gaib membimbingnya ke tempat yang lebih subur dan aman. "Gunawan, kalau kamu memang bisa dapat hasil sebanyak ini, kamu harus mulai mikir panjang. Jangan hanya jual ke pengepul biasa. Kamu bisa mulai usaha sendiri," kata Pak Wono sambil menepuk pundaknya. Ucapan itu menampar kesadaran Gunawan. Selama ini, ia selalu berpikir hidupnya hanya sebatas mengambil rotan, menjualnya, dan kembali ke hutan. Tidak pernah terpikir untuk naik satu tingkat dalam hidup. "Usaha sendiri," gumam Gunawan pelan. Pak Wono mengangguk. "Iya, kamu masih muda. Kalau kamu tetap begini terus, kapan majunya? Sekarang kesempatanmu besar." Gunawan diam, tapi dalam hatinya ia merasa seperti ada pintu baru yang terbuka. Selama ini ia tidak berani bermimpi besar. Namun kini, setelah apa yang ia alami, Gunawan mulai percaya bahwa mungkin hidupnya memang bisa berubah lebih baik. Setelah pulang ke rumah dan membersihkan diri, Gunawan duduk lama di depan gubuk kecilnya. Rumahnya sederhana, hanya berdinding papan tipis dengan atap rumbia. Lantainya masih tanah. Tidak ada perabot mahal. Tapi hari ini, rumah itu terasa berbeda. Ia melihatnya seolah untuk terakhir kali. "Aku tidak boleh hidup begini selamanya," pikirnya. Pikiran itu semakin kuat seiring ia mengingat segala hal yang telah ia lalui bersama harimau itu. Harimau itu tidak hanya menolongnya, tapi seperti sedang mendorongnya ke masa depan baru. Akhirnya Gunawan mengambil keputusan. Ia ingin membuka usaha pengolahan rotan sendiri. Namun untuk itu, ia butuh modal.
Uang hasil penjualan rotan selama ini hanya cukup untuk makan. Tapi rotan dalam jumlah besar yang ia peroleh belakangan, yang dibantu oleh harimau itu, bisa menjadi modal awal. Saya akan mulai dari nol, tapi harus mulai sekarang, ucapnya tegas. Gunawan membawa rotan ke pasar kecamatan. Saat sampai di sana, ia bertemu dengan seorang pembeli besar bernama Budi, seorang pengusaha mebel rotan dari kota yang sedang mencari stok baru. Melihat kualitas rotan yang dibawa Gunawan, mata Budi langsung berbinar. "Mas, rotan ini kualitasnya bagus sekali. Kamu dapat dari mana?" Gunawan hanya tersenyum. "Saya punya cara sendiri, Pak. Kalau Bapak butuh rutin, saya bisa sediakan." "Bisa?" tanya Budi penuh harap. Gunawan mengangguk mantap. "Bisa, Pak. Bahkan lebih banyak dari ini." Padahal ia sendiri tidak tahu apakah dia bisa mendapat sebanyak itu setiap hari. Tapi ia percaya, ketika ia jujur bekerja keras, hutan akan tetap memihak padanya. Dan entah mengapa, ia yakin harimau itu akan tetap menjaga hutan itu, setidaknya sampai Gunawan benar-benar mampu berdiri sendiri. Setelah menimbang beberapa saat, Budi langsung menawarkan harga jauh lebih tinggi dari pengepul biasa. "Kalau kamu bisa pasok rutin, saya akan kontrak kamu langsung." Gunawan tertegun. Ia tidak pernah mendapatkan tawaran sebesar itu. Dengan suara bergetar ia berkata, "Saya terima, Pak." Itu adalah titik balik besar pertama dalam hidupnya. Saat pulang ke desa, hatinya penuh semangat. Namun di tengah perjalanan melalui jalan hutan, ia tiba-tiba berhenti. Merinding pelan. Dari balik pepohonan, terdengar suara langkah berat. Gunawan menelan ludah. Jangan-jangan. Benar saja. Sosok besar berwarna hitam oranye perlahan muncul. Harimau itu. Gunawan terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Harimau itu mendekat, kemudian duduk di tanah, menatap Gunawan dengan mata yang tenang dan penuh wibawa. Gunawan perlahan mendekat. Untuk pertama kalinya, ia berani berbicara dengan suara jelas. "Terima kasih untuk semuanya." Harimau itu tidak membalas dengan suara ataupun gerakan besar. Tapi tatapannya sudah sangat cukup. Gunawan merasa seolah sedang berada di hadapan makhluk yang menguji keberaniannya, dan ia telah lulus. "Aku akan berusaha sendiri sekarang. Aku akan bekerja keras. Aku akan melindungi hutan ini, seperti kau melindungiku," tutur Gunawan sambil menunduk hormat. Harimau itu berdiri, kemudian berjalan perlahan menuju pepohonan lebat. Namun sebelum menghilang, harimau itu menoleh sekali lagi, seolah ingin memastikan bahwa Gunawan benar-benar siap menjalani hidup barunya. Dan setelah itu, harimau itu menghilang dalam hutan. Untuk waktu yang sangat lama, Gunawan tidak melihatnya lagi. Gunawan menghela nafas panjang. Ada rasa haru yang sulit ia jelaskan. Kini ia benar-benar berdiri sendiri. Tetapi ia tidak takut. Ia justru merasa lebih kuat dari sebelumnya. "Hari ini adalah awal baru," ucapnya dalam hati. Dan Gunawan melangkah pulang, membawa harapan baru dan tekad yang jauh lebih besar. Beberapa bulan berlalu sejak Gunawan memulai usaha rotannya. Desa yang dulu terasa muram kini berubah lebih hidup. Banyak warga yang sebelumnya hanya bekerja serabutan kini membantu memproses rotan, memotong, menjemur, bahkan mengirim pesanan ke pasar kecamatan. Namun meski keberhasilannya terus meningkat, ada satu hal yang selalu menghantui pikirannya, harimau hitam oranye itu. Sudah lama ia tidak bertemu lagi. Setiap kali ia pergi ke hutan, ia berharap melihat sekilas bayangannya. Tapi harapan itu selalu berakhir dengan hutan yang sunyi. Gunawan tidak marah ataupun kecewa. Ia mengerti, makhluk itu bukan sembarang hewan. Ia hadir di saat Gunawan paling membutuhkan, lalu pergi ketika Gunawan sudah mampu berdiri sendiri. Tapi meski begitu, Gunawan tetap menyimpan rindu. Ada bagian dalam dirinya yang merasa seperti kehilangan sahabat. Suatu pagi, ketika kabut masih menggantung rendah di permukaan tanah, Gunawan memutuskan pergi ke hutan seorang diri tanpa membawa pekerja. Ia butuh waktu sendiri. Ia butuh menjernihkan pikiran. Ia melangkah pelan melewati jalur yang pernah ia lalui bersama harimau itu. Pohon besar tempat mereka pertama kali bertemu masih tegak.
Sungai kecil tempat harimau itu menghalangi dirinya dulu masih mengalir jernih. Gunawan berdiri di tepi sungai itu. "Hai, kau masih di sini?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara air mengalir dan kicau burung dari kejauhan. Ia duduk di atas batu besar. "Hidupku berubah karena kau," ucapnya lirih. "Aku cuma ingin bilang terima kasih." Gunawan hampir bangkit ketika telinganya menangkap suara ranting patah. Ia spontan menoleh. Di antara pepohonan, tampak sesosok besar perlahan melangkah keluar. Bulu hitam oranye itu terlihat jelas. Sorot matanya yang tajam namun tenang kembali tampak seperti dulu. "Kau, kembali," ucap Gunawan dengan suara sedikit bergetar. Harimau itu tidak mengaum. Tidak juga maju dengan cepat. Ia hanya berjalan pelan mendekat, seolah memastikan Gunawan benar-benar sendirian. Saat jarak mereka tinggal beberapa meter, Gunawan melihat sesuatu yang berbeda. Ada beberapa helai bulu harimau itu yang berubah warna, menjadi lebih kusam. Tubuhnya juga sedikit lebih kurus dibanding terakhir kali Gunawan melihatnya. "Kau terluka? Kau sakit?" Gunawan mendekat satu langkah. Harimau itu hanya menoleh perlahan, seolah ingin menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Tapi Gunawan tetap merasa ada yang tidak beres. Cara harimau itu berdiri terlihat berbeda, lebih berat, seperti menahan beban. Gunawan duduk di depan harimau itu. "Sebenarnya apa yang membuatmu datang lagi?" Harimau itu menggerakkan kepala, menunjuk ke arah dalam hutan. Seperti mengajak Gunawan ikut. "Mau aku ikut?" Harimau itu menatapnya sebentar lalu berjalan pelan. Gunawan menghela napas, berdiri, dan mengikuti dari belakang. Dalam hati ada rasa campur aduk, senang, khawatir, penasaran. Mereka berjalan cukup jauh, melewati area yang jarang dimasuki manusia. Semakin dalam mereka masuk, semakin terasa suasana hutan berubah. Angin menjadi lebih dingin, suara hewan liar terdengar lebih sering, dan pepohonan semakin rapat. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah lembah kecil yang dikelilingi tebing rendah. Di tengah lembah itu ada sebuah gua besar yang tampak gelap. Harimau itu berhenti di depan mulut gua. Ia menoleh pada Gunawan. "Di dalam sana?" tanya Gunawan. Harimau itu mengangguk pelan dengan gerakan kepalanya. Gunawan masuk pelan-pelan. Udara di dalam gua lembab dan dingin. Ia menyalakan senter kecil yang ia bawa. Cahaya kuning redup itu memantul di dinding-dinding gua yang dipenuhi akar dan lumut tebal. Beberapa langkah kemudian, Gunawan melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di dalam gua itu, ada rotan yang tumbuh dengan cara aneh. Rotan itu melingkar seperti akar besar. Warnanya lebih gelap, lebih keras, dan jauh lebih kuat daripada rotan biasa. Rotan jenis ini hanya muncul di legenda orang tua desa. Rotan yang dipercaya sebagai rotan hutan tua, bahan paling dicari oleh pembuat mebel kelas atas. Gunawan mendekat, menyentuhnya, dan terkejut. Rotan itu sangat kokoh, tidak mudah patah, dan permukaannya halus. "Ini luar biasa sekali," gumamnya. Harimau itu duduk di belakang Gunawan, seolah berkata, "Inilah yang harus kau temukan." Gunawan memalingkan wajahnya, menatap harimau itu dengan mata berkaca-kaca. "Jadi, kau membawaku ke sini karena ingin aku menemukan ini? Kau ingin aku semakin maju?" Harimau itu menatap Gunawan lama, lalu mengangguk lembut. Tiba-tiba dada Gunawan terasa sangat berat. Ia sadar, harimau ini datang bukan untuk meminta pertolongan, bukan pula karena ia membutuhkan sesuatu. Ia datang untuk memberikan hadiah terakhir, untuk memastikan masa depan Gunawan benar-benar terbuka luas. "Kau benar-benar makhluk luar biasa," suara Gunawan bergetar. "Aku tidak tahu bagaimana membalas semua ini." Harimau itu bangkit, berjalan mendekat, lalu menggesekkan kepalanya perlahan ke lengan Gunawan, sebuah gerakan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Gunawan tidak bisa menahan air matanya. Ia mengusap kepala harimau itu perlahan, tidak lagi takut, tidak lagi ragu. Beberapa menit kemudian, harimau itu mulai berjalan menjauh dari gua. Gunawan mengikutinya sampai di pinggir lembah. Harimau itu berhenti. Ia menatap Gunawan untuk terakhir kalinya. Tatapan itu dalam, penuh makna,
seperti ucapan selamat tinggal yang tidak terucap. "Terima kasih untuk segalanya," kata Gunawan dengan suara bergetar. Harimau itu perlahan membalikan badan dan masuk kembali ke dalam hutan yang semakin gelap. Gunawan memandang sosok itu sampai betul-betul hilang. Tidak ada suara auman, tidak ada gerakan lain. Hanya keheningan. Keheningan yang terasa seperti akhir dari bab panjang dalam hidup Gunawan. Beberapa bulan berikutnya, Gunawan mulai mengolah rotan dari gua itu. Ia tidak mengambil semuanya. Ia hanya memanen secukupnya agar hutan tetap hidup. Keputusannya membuat kualitas hasil usahanya melonjak drastis. Pesanan datang dari kota besar, bahkan dari luar pulau. Desanya berubah total. Jalan desa diperbaiki. Anak-anak bisa bersekolah lebih baik. Banyak rumah diperbaiki dan dibangun ulang. Semua berkat usaha Gunawan dan bantuan makhluk misterius yang tidak pernah ia lihat lagi. Namun setiap malam, sebelum tidur, Gunawan selalu memandang ke arah hutan dari jendela rumah barunya. "Aku tidak akan lupa," katanya. "Jika suatu hari kau kembali, aku ada di sini." Kadang, ia merasa angin malam membawa suara samar dari dalam hutan. Suaranya pelan, seperti dengusan lembut seekor harimau. Gunawan tersenyum tiap kali mendengarnya. Baginya, itu sudah cukup untuk tahu bahwa harimau itu masih ada. Masih menjaga, masih mengawasi dari jauh, dan bahwa kehidupan yang ia dapatkan hari ini adalah bagian dari keajaiban besar yang tidak akan pernah ia lupakan sampai kapanpun.